Raksasa tak bernyawa yang menguasai dunia, membedah anatomi manusia buatan bernama korporasi. Mereka tidak bernapas, tidak memiliki jantung, dan tidak bisa berdarah. Namun di mata hukum mereka berdiri sejajar dengan Anda dan saya. Mereka bisa membeli tanah, menandatangani kontrak raksasa, menuntut di pengadilan, bahkan hidup selamanya. Inilah korporasi, sebuah entitas yang sering kita sebut perusahaan. Namun sejatinya adalah sebuah mahakarya rekayasa hukum yang menjadi tulang punggung peradaban modern, sekaligus perisai paling tangguh bagi pemilik modal. Fiksi hukum yang menjadi nyata. Secara harfiah, korporasi adalah tubuh, korpus. Namun ia bukan tubuh biologis, ia adalah kumpulan kekayaan dan orang yang terorganisir, yang oleh negara diberi nyawa melalui stempel hukum. Keajaiban utama korporasi terletak pada konsep entitas terpisah. Bayangkan sebuah dinding tebal yang memisahkan pemilik, pemegang saham dengan bisnisnya. Jika bisnis adalah sebuah mobil yang menabrak tembok, sopir dan pemiliknya tidak serta-merta ikut campur. Mobil itu memiliki identitasnya sendiri. Ini berbeda drastis dengan usaha perseorangan atau firma tradisional di mana harta pribadi pemilik melekat erat dengan nasib bisnisnya. Dalam korporasi, bisnis adalah orang asing yang dikendalikan, bukan diri pemilik itu sendiri. Mengapa orang-orang terkaya di dunia berani mempertaruhkan uang triliunan rupiah untuk proyek beresiko? Jawabannya ada pada dua kata: tanggung jawab terbatas atau limited liability. Ini adalah fitur paling revolusioner dari korporasi. Jika sebuah korporasi bangkrut atau dituntut ganti rugi miliaran rupiah, kekayaan pribadi pemegang saham, baik rumah, mobil, tabungan pribadi, itu tetap aman. Kerugian mereka terkunci hanya sebatas modal saham yang mereka setor. Tanpa fitur ini tidak akan ada gedung pencakar langit, eksplorasi minyak laut dalam, atau maskapai penerbangan. Risiko bisnis terlalu besar untuk ditanggung oleh pundak individu tanpa perisai ini. Keabadian di atas kertas. Manusia memiliki batas usia, tapi korporasi memiliki keberlanjutan abadi. Pendirinya boleh meninggal, pemegang sahamnya boleh berganti setiap detik di lantai bursa, direksinya boleh dipecat, namun korporasi itu tetap berdiri tegak. Selama tidak dibubarkan secara hukum, ia adalah zombie legal yang terus beroperasi, mengakumulasi aset, dan mengejar tujuannya. Baik itu mencetak laba seperti perseroan terbatas atau PT, maupun melayani misi sosial yayasan atau nirlaba. Sebagai manusia buatan, korporasi memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia asli. Mereka bisa menuntut dan bisa dituntut. Namun struktur ini juga melahirkan kompleksitas. Karena kepemilikan terpecah dalam lembar-lembar saham yang mudah dipindah tangankan, seringkali wajah pemilik asli menjadi kabur. Korporasi menjadi mesin raksasa yang bergerak dengan logikanya sendiri, seringkali demi satu tujuan, keuntungan bagi pemegang saham. Pada akhirnya, korporasi adalah struktur bisnis formal yang memberikan fleksibilitas operasional dan perlindungan hukum yang tak tertandingi. Ia adalah wadah di mana ide besar bertemu dengan modal besar, dilindungi oleh tembok hukum yang kokoh, menjadikannya format paling dominan bagi bisnis skala menengah hingga raksasa global di hari ini. Poin kuncinya, status orang di mata hukum, legal person, kekuatan utama memisahkan harta pribadi pemilik dari resiko bisnis, sifatnya abadi, kepemilikan cair berupa saham, dan mandiri secara operasional.